Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam puasa sehari ini, baru menginjak sehari ini, Allah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan yang tak terhingga, yaitu kenikmatan menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak melaksanakan kewajiban puasa ini dikarenakan beberapa halangan, uzur, yaitu sakit mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka dapat berpuasa sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang penting wajib kita pahami di sana. Di sore hari ini, alhamdulillah, dalam keadaan cuaca yang cerah, bahwasanya ilmu adalah memiliki peranan sangat penting dalam menuntun amal ibadah kita. Karena seorang tidak akan bisa memahami sesuatu tanpa ilmu. Mengamalkan perbuatan beribadah tanpa ilmu akan sia-sia. Oleh sebab itu, di Ramadan yang pertama ini, di puasa yang pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan yang sangat penting dari sebuah kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Hadis, Dr. Abdul Azim bin Badali. Pembahasan tentang kitab Syiyam. Hukum berpuasa. Saumu Ramadan ruknun min arkan Islam wa fardun min faraidihi. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, dan dia juga merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh setiap muslim dari kewajiban-kewajiban lain. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah yang jelas sekali, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula atas kalian, sebagaimana diwajibkan pula orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Tujuan takwa adalah Allah memberikan semangat. Hikmah dari takwa, Allah memberikan semangat, spirit kepada hamba-hambanya. Karena hamba-hambanya bertujuan dari puasa adalah meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan rukun, salah satu dari rukun Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu
ditegakkan oleh 5 pilar utama, 5 pilar pokok yang diantaranya adalah syahadat alla ilaha illallah, syahadat tidak ilah yang berhak disembah hanya Allah semata, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah wa itaiz zakat, menegakkan salat dan memberikan zakat, wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Kita lanjutkan. Ada gangguan sebentar. Ibu-ibu jual lontong. Dari sini jelas sekali bahwasanya merupakan rukun dari rukun Islam. Bahkan seseorang yang meninggalkan puasa oleh sepakatan para ulama, dia telah keluar dari Islam. Dan bukan pula ketika seorang yang berpuasa tetapi dia meninggalkan sholat, maka sholatnya tidak akan benar berfaedah. Karena apa? Karena barang siapa yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat, berarti ia telah meninggalkan rukun yang terpenting dari rukun-rukun Islam, yaitu setelah tauhid. Sholat adalah merupakan rukun dari Islam. Bagaimana seorang itu diterima puasanya ketika dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam? Maka puasanya pun tidak akan berfaedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 22, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansur. Dan kami hadapi seluruh amal yang mereka kerjakan, dan kami hadapkan sesuatu amal apa saja yang mereka perbuat, kebaikan yang mereka perbuat, bangun masjid, menafkahi orang miskin. Tetapi Allah katakan itu ibarat bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan salah satu rukun Islam yang merupakan tegaknya Islam adalah bagian dari sholat itu sendiri. Tegaknya Islam bagian dari sholat, puasa, ia telah runtuh terhadap keislamannya. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Wa ajmatil ummah ala wujubi siyami wa Ramadan, dan kesepakatan para ummah, kesepakatan umat atas wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa annahu ahadu arkan Islam, dikarenakan dia puasa merupakan salah satu rukun Islam allati ulimta minad dini bidarurah, yang kita benar-benar ketahui secara pasti dalilnya, yang benar-benar kita ketahui secara pasti dari agama ini. Jadi darurah. Kenapa darurah? Benar-benar pasti dalam memahaminya, benar-benar pasti menjadikan sebuah keadaan yang sangat darurat, keadaannya harus dipaksa untuk menjalankannya, dan akan berbahaya bagi orang yang meninggalkannya. Darurat. Puasa adalah darurat. Puasa di bulan Ramadan adalah darurat. Penting sekali. Harus dipaksa. Ajari anak kita. Ajari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah, seorang ibu yang berhasil adalah mengajak anaknya kepada ketaatan, bukan membiarkan anaknya terjerumus kepada kemaksiatan. Inilah keberhasilan seorang ayah. Wa anna munkarahu kafirun murtadid 'anil Islam, dan barang siapa
siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Perlu diwaspadai bagi kita bahwasanya termasuk orang-orang yang bermaksiat dalam hal syariat adalah orang-orang yang meninggalkan puasa. Tarkus shaum. Termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah yang meninggalkan sholat, adalah orang-orang yang bagaikan debu berterbangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 22 tadi. Mereka tidak dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa tapi tidak sholat, bagaikan debu yang berterbangan. Ini yang diungkapkan oleh para ulama al-sunnah wal jamaah, bahwasanya bersepakat meninggalkan sholat dalam berpuasa, maka tidak akan ada faidah puasanya tersebut. Karena apa? Al-ahdu bainana, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kami dengan mereka adalah sholat. Itu perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Al-fraqu bainana wa bainahum tarkus sholat. Tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan beberapa sunan hadis lainnya. Barakallahu fikum. Aqulu qali hadza istaghfiri wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada esok hari di gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.